Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mas Yusuf yang saya hormati, Mas Dendi, Mas Fathan, dan seluruh keluarga besar Master Tukang yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini masih diberikan banyak nikmat sehingga kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Dan aktivitas pagi hari ini kita awali dengan bersama-sama thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan diberikan keberkahan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya dirahmati Allah, pagi hari ini tema kita tentang Ramadan, bulan dikabulkannya doa-doa. Jadi salah satu keistimewaan bulan Ramadan ya, di samping keistimewaan yang lain ya, salah satunya adalah doa-doa yang kita panjatkan di dalam bulan suci Ramadan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Tabrani, mohon maaf. Kata Rasulullah, atakum Ramadan syahrul barakah. Bulan Ramadan telah datang kepada kalian yang merupakan bulan yang penuh berkah. Yaghshakumullahu fihi, Allah menaungi kalian di dalamnya. Fayanzilur rahmah, Allah turunkan rahmatnya. Wa yahuttul khotoya, dan Allah hapus dosa-dosa. Wa yastajibu fihi ad-du'a, dan Allah kabulkan doa-doa di dalamnya. Oleh karena itu, bagi kita yang masih memiliki cita-cita, harapan, dan keinginan yang belum terwujudkan, maka momentum bulan Ramadan ini marilah betul-betul kita gunakan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kira-kira masih punya keinginan? Masih punya cita-cita? Ya. Banyak ya. Nah makanya di bulan Ramadan ini marilah betul-betul kita manfaatkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah membantu kita ya, mewujudkan apa yang menjadi harapan, cita-cita, dan keinginan kita. Kemudian bagi kita yang masih punya masalah yang belum terselesaikan, juga marilah kita gunakan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah agar Allah membantu ya, menolong kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Nah sekarang, pada saat kapan sebaiknya kita berdoa, khususnya di bulan Ramadan ini, waktu-waktu mustajabah berdoa? Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Ya seperti kita kalau mau ketemu seseorang kan begitu ya, ada waktu-waktu tertentu yang orang itu longgar, yang orang itu bisa leluasa melayani, dan seterusnya. Nah begitu pula halnya ya, di dalam berdoa itu ada waktu-waktu yang mustajabah bagi kita untuk berdoa. Sekalipun sebetulnya Allah itu maha mendengar, Allah maha mengabulkan doa-doa ya kapan saja ya.
Tetapi karena Rasulullah menceritakan ada waktu-waktu tertentu dikabulkannya doa, ya kita percaya, ya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Waktu mustajabah berdoa pertama di sepertiga malam yang ketiga. Jadi waktu malam itu kita bagi tiga, pernah kita sampaikan ya. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Ada tiga. Waktu malam itu terhitung dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, 12 jam. Kita bagi tiga berarti masing-masing 4 jam. Sepertiga malam pertama berarti 4 jam pertama, jam 6 sore sampai jam 10 malam. Ini kata Imam Ghazali, waktu itu kita gunakan di samping untuk beribadah kepada Allah, karena ada sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, juga digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, kita tadarus Al-Quran di masjid, ya, berarti berinteraksi dengan orang. Kita menyapa keluarga, ya, berbicara dengan orang tua, menghadiri undangan tetangga. Nah itu antara jam 6 sampai jam 10 malam itu. Termasuk tadarus Al-Quran itu, saran saya ya, paling malam itu jam 10 saja selesai. Kemudian sepertiga malam yang kedua, 4 jam kedua, jam 10 sampai jam 2, itu waktu yang digunakan untuk istirahat, tidur. Kemudian sepertiga malam yang ketiga, mulai dari jam 2 sampai subuh, syukur-syukur sampai waktu syuruk, itu waktu yang digunakan untuk bermunajat kepada Allah. Di antaranya bermunajat itu adalah memperbanyak berdoa. Makanya di waktu sahur itu ya, kalau masih ada waktu untuk menunggu waktu subuh, itu manfaatkan untuk berdoa ya. Nah kadang-kadang kita itu kan menghabiskan waktu menunggu waktu subuh untuk nonton TV, untuk main HP, kan begitu ya. Boleh nonton TV, boleh main HP, tapi ada waktu yang disempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eman-eman, karena itu waktu mustajabah. Informasi dari siapa waktu itu waktu mustajabah? Dari Kanjeng Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Kanjeng Nabi memberitahu kita, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Yanzilu turun Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, kulla laylatin setiap malam, ila sama'id dunya ke langit dunia, hina yabqa ketika tersisa, thuluthul laili al-akhir sepertiga malam yang ketiga. Gusti Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam ketiga, yaitu di waktu sahur itu. Fayaqulu azza wa jalla, kemudian dalam hadis qudsi Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibala, siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu, di waktu sahur itu, aku kabulkan doanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun kepadaku di waktu itu, aku ampuni dosa-dosanya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, aku penuhi permintaannya. Nah itu ya, di sepertiga malam yang ketiga, manfaatkan, perbanyak berdoa ya. Jangan pernah meragukan ya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengabulkan doa-doa. Harus terus kita yakinkan diri kita akan hal itu ya. Kemudian yang kedua ya, waktu mustajabah berdoa adalah di saat kita berpuasa. Saat kita berpuasa itu kapan? Ya dari habis subuh tadi sampai menjelang maghrib nanti. Itu waktu mustajabah berdoa. Saat kita puasa, saat perut kosong. Makanya habis subuh manfaatkan perbanyak berdoa. Saat habis sholat duha nanti manfaatkan berdoa. Habis sholat zuhur berdoa. Habis sholat asar berdoa gitu ya. Dalil
Dalilnya mana bahwa orang puasa itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah? Terdapat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Kanjeng Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, wasaimu hatta yuftiru, orang puasa sampai dia berbuka. Nah, orang yang sedang puasa, seperti kita saat ini sedang puasa, ini doanya insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi, ya. Orang yang sering disakiti, orang yang sering dibully, nah itu doanya hati-hati, makbul itu. Jadi kalau kita suka membuli temannya kan gitu ya, nah, kemudian teman yang dibully itu berdoa, hati-hati gitu ya. Doanya orang yang terzolimi itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pada saat buka puasa, Kanjeng Nabi dawuh riwayat Imam Ibnu Majah, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, pada saat dia berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Ya, jadi saat buka itu adalah setelah. Yang dimaksud saat berbuka itu setelah berbuka. Jadi setelah makan minum, ya, atau setelah takjil berdoa. Itu waktu mustajabah berdoa. Yang keempat, saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Kita sama-sama tidak tahu. Tapi Kanjeng Nabi ngasih bocoran di 10 malam ketiga, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Dan Kanjeng Nabi memberikan bocoran lagi di malam-malam ganjil, ya, malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi tepatnya yang mana kita sama-sama tidak ada yang tahu. Makanya Kanjeng Nabi memberikan contoh di 10 malam terakhir kita memperbanyak beribadah, karena bertepatan dengan, karena barangkali bertepatan dengan Lailatul Qadar dan kita tidak tahu di malam yang keberapa tepatnya, maka setiap malam itu kita, ya, gunakan memperbanyak ibadah. Kemudian Siti Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah, seandainya kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasul, berdoa, perbanyak berdoa. Di antara doanya yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada Siti Aisyah, doanya kita sudah hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doa yang biasa dibaca setelah tarawih, kan gitu ya. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah. Yang kelima, waktu mustajabah berdoa. Yang kelima ini terjadinya tidak hanya di bulan Ramadan, setiap hari, bahkan sehari bisa 5 kali. Ya. Kapan itu? Antara azan dan iqamah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna du'a, sesungguhnya doa itu la yuraddu, tidak akan ditolak, bainal adzani wal iqamati, yang dibaca antara azan dan iqamah. Jadi kalau sudah ada azan berkumandang, kita cepat menuju tempat sholat sambil menunggu qomat, berdoalah di situ. Ya. Karena waktu antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman saya yang dirahmati Allah, itulah 5 waktu mustajabah berdoa. Nah, sekarang saya ingin kembali menyampaikan tentang kenapa sih kita harus berdoa. Ya. Sebelum kenapa kita harus berdoa, saya ingin mengingatkan ada 3 alasan orang tidak berdoa. Ada orang itu tidak berdoa karena salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, ya, frustasi dengan doa. Ya, bolak-balik berdoa, kelihatannya kok gak ngefek belas, begitu ya. Akhirnya nggak mau berdoa. Oh, ini gak ada pengaruhnya doa ini.
Nah, bagi yang frustasi dengan doa perlu dipahami, ya. Berdoa itu bentuk pengabulannya ada 3 macam. Ya. Bentuk pengabulan doa itu ada 3 macam. Yang pertama, diberikan apa yang diminta. Nah, kita pengennya kan yang itu, ya. Kita minta A, dikasih A. Yang kedua, bentuk pengabulan doa itu kita tidak diberi apa yang diminta, tapi kita dihindarkan dari musibah yang senilai dengan apa yang kita minta. Dihindarkan dari bahaya, dihindarkan dari sesuatu yang buruk yang senilai dengan apa yang kita minta. Kita minta A, tidak dikasih sama Allah, tapi kita dihindarkan dari B. Nah, B itu sesuatu yang negatif, ya. Contohnya, kita minta dilancarkan rizkinya seumpamanya, ya. Tapi ternyata rizkinya biasa-biasa saja, ya. Tapi badan kita sehat terus. Padahal orang itu umumnya jarang minta sehat kecuali kalau dia sedang sakit, ya. Kalau lagi sehat itu jarang orang minta, tetap dijaga kesehatannya. Nah, kita tidak pernah atau jarang minta badan kita sehat, tapi diberi sehat terus oleh Allah. Bisa jadi itu sebagai bentuk lain dari pengabulan doa kita. Kita minta A, tidak dikasih, tapi badan sehat terus, ya. Atau kita mau minta A, ya, dikasih sama Allah, tapi badan sakit. Akhirnya rizki yang kita minta habis untuk berobat. Nah, kita kan nggak mau begitu. Pengennya kan badan sehat, uang banyak. Begitu ya pengennya, ya. Dikabulkan semuanya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, bentuk pengabulan doa itu dalam bentuk pahala di akhirat. Yang pertama apa tadi? Diberi apa yang diminta. Yang kedua, tidak diberi yang diminta, tapi diganti dengan sesuatu yang senilai dengan apa yang diminta, ya. Yang ketiga dalam bentuk pahala, ya. Jadi tetaplah berdoa, ya. Karena pada hakikatnya semua doa itu dikabulkan, tapi bentuk pengabulan doa itu bermacam-macam. Makanya kalau kita niru sahabat Ali, ya, sahabat Ali itu kalau doanya dikabulkan di dunia, beliau hanya bersyukur 1 kali. Tapi kalau tidak dikabulkan di dunia, beliau bersyukurnya berkali-kali, ya. Kenapa? Karena kalau tidak dikabulkan di dunia, sahabat Ali meyakini doanya itu diwujudkan dalam bentuk pahala di akhirat. Dan itu yang paling dibutuhkan oleh kita, ya. Jadi pahala di akhirat, ya, sebagai pengabulan doa. Yang kedua, ya, kenapa kita harus berdoa, ya. Sebentar, kita masih membahas alasan orang tidak berdoa, ya, ya. Yang pertama tadi frustasi dalam berdoa, ya. Yang kedua, ya, kenapa ada orang tidak mau berdoa? Ada juga yang alasannya itu karena merasa malu kepada Allah, karena merasa banyak salah dan dosa, akhirnya merasa tidak pantas untuk meminta, ya. Izin aku kalau Gusti Allah, ibadahku tidak rajin, dosaku banyak, malu mau meminta. Nah, kalau ada orang yang merasa malu untuk berdoa kepada Allah, Allah memberikan motivasi. Saya lupa surat apa, ayat berapa, tapi kalimatnya saya ingat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas pada dirinya sendiri. Melampaui batas pada diri sendiri itu artinya melakukan banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya, jadi kita tidak perlu malu, ya, untuk meminta kepada Allah sekalipun kita merasa punya banyak salah dan dosa kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Ya, sebagaimana kita kepada orang tua, gitu ya, sebanyak apapun kesalahan kita, ya,
Orang tua itu masih mau memaafkan dan masih mau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi ketika Rasul dan para sahabat sedang berjalan, melihat ada seorang ibu menggendong anaknya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mungkinkah, apakah mungkin wanita itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kira-kira mungkin enggak? Nah, para sahabat ditanya begitu. Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Kenapa? Karena kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, kasih sayang Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, melebihi kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Ya, jadi jangan meragukan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, teman saya yang dirahmati Allah, jadi tetaplah berdoa. Sekalipun kita merasa tidak terlalu baik ibadahnya, tetaplah terus berdoa. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi masalah kita, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, alasan orang tidak berdoa, ini yang paling berbahaya. Merasa hidupnya baik-baik saja, badan sehat, uang punya, suami baik, istri baik, anak-anak baik, kalau ada keinginan bisa dipenuhi, kalau ada masalah bisa diselesaikan. Akhirnya karena merasa nyaris tidak ada masalah, sekalipun agak tidak mungkin ya, gitu ya, merasa nyaris tidak ada masalah, akhirnya dia malas untuk berdoa. Ya. Nah, teman saya yang dirahmati Allah, apapun keadaan kita saat ini, kita tetap harus berdoa. Kenapa? Nah, ini baru kita bahas 3 alasan kenapa kita harus berdoa. Pertama, berdoa itu hukumnya wajib. Ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku. Nah, ini kalimat perintah, maknanya adalah wajib. Astajib lakum, maka aku kabulkan doa kalian. Nah, kalau ada orang tidak mau berdoa, apa hukumannya? Kata Allah dalam ayat selanjutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimasukkan neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya teman-teman saya dirahmati Allah, apapun keadaan kita, apakah kita baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, apakah kita sedang punya keinginan ataupun tidak, tetaplah terus berdoa. Ya minimal 2 doa. Pertama doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua doa untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal 2 doa ini yang kita baca setiap hari, ya. Supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang sombong oleh Allah, sehingga nanti kita dimasukkan neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kenapa sih kita harus berdoa? Berdoa itu menumbuhkan harapan. Orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, dia akan senantiasa memiliki harapan. Ya, tidak gampang stres, tidak gampang pusing, ya, tidak gampang galau. Kenapa? Karena dia selalu memiliki harapan. Harapan masalahnya akan dibantu diselesaikan oleh Allah. Harapan cita-citanya akan dibantu diwujudkan oleh Allah. Tapi kalau orang jarang berdoa, dia gampang stres, dia gampang putus asa, dia gampang kehilangan harapan,
dia gampang minum bodrek, dia gampang minum paranek, ya, gampang minum panadol, titik-titik obat kan, ya. Gampang pusing kan gitu ya. Kenapa? Karena dia gampang kehilangan harapan, gampang stres, ya, karena jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita melihat testimoni dan kisah-kisah terkait dengan keajaiban doa, gitu ya, berdoa itu tidak hanya menumbuhkan harapan, tapi berdoa itu juga bisa mendatangkan solusi dari masalah yang kita hadapi, ya. Saya tidak tahu apakah saya pernah bercerita tentang seorang dokter ahli bedah dari Pakistan. Saya pernah cerita belum, Mas Fatan? Belum pernah ya? Saya ceritakan. Ini tentang berdoa itu tidak hanya menumbuhkan harapan, tapi bisa memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi ceritanya di negeri Pakistan itu ada seorang dokter ahli bedah, namanya Dokter Ishan. Pada suatu hari Dokter Ishan ini harus bepergian keluar kota, mau mengisi sebuah seminar kesehatan, ya. Nah kemudian untuk menuju kota yang dimaksud, gitu ya, Dokter Ishan naik pesawat, karena menurut pikiran kita manusia lebih cepat, lebih nyaman, kan begitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Baru beberapa saat pesawat itu terbang, gitu ya, terjadi kerusakan mesin pesawat. Akhirnya pilotnya mengatakan ada kerusakan mesin, ya, kita harus mendarat darurat, tidak bisa dilanjutkan. Singkat cerita, mendarat di bandara yang terdekat. Nah setelah mendarat ternyata kerusakan mesin pesawat cukup parah, butuh waktu lama untuk memperbaiki. Akhirnya Dokter Ishan memutuskan perjalanan dilanjutkan lewat darat, charter mobil, ya. Nah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkehendak lain. Baru beberapa saat perjalanan darat dilakukan, terjadi cuaca buruk, hujan deras, sehingga jarak pandang kendaraan menjadi terbatas. Allah takdirkan mobil yang dinaiki Dokter Ishan tersesat memasuki sebuah perkampungan, ya, muter-muter di tengah kampung, ya. Nah ini kita juga kadang-kadang tidak harus 100% mempercayai Google Map. Saya pernah mengalaminya masalahnya. Saya mau pergi ke Sragen, ya, tapi nyasarnya ke Ponorogo. Seharusnya itu Sragen ke kanan, gitu ya. Nah itu saya nyasarnya ke Ponorogo, ke kiri, ya. Itu masuk ke desa-desa, blusuk-blusuk, itu nggak keluar-keluar, gitu ya, sampai waktu malam, ya. Ini gara-gara mengikuti Google Map. Salah belok, ya, akhirnya biasa kan dicarikan jalan-jalan tikus, kan begitu ya. Terus lagi kan dalam nyeting Google Map itu kan jangan sampai salah, ini jalan yang ditempuh untuk mobil atau untuk sepeda motor. Nah, itu nanti dicarikan jalannya beda itu, karena ada petunjuknya itu ya. Kita naik mobil apa naik motor, kan gitu ya. Nah itu kalau kita naik mobil tapi milihnya itu yang diklik itu kendaraan bermotor, ya naik motor, itu dijadikan jalan tikus yang muat untuk motor. Akhirnya jalan kecil-kecil gitu, yang mobil tidak muat atau terlalu sempit, gitu ya. Nah kembali masalah utamanya, Dokter Ishan tersesat, masuk sebuah perkampungan, kemudian karena muter-muter gak keluar-keluar, dia putuskan tidak jadi ngisi acara. Panitia ditelepon, mohon maaf tidak jadi ngisi karena kendala teknis, dijelaskan. Kemudian Dokter Ishan karena sudah capek muter-muter, kan gitu ya, diputuskan berhenti, mampir ke salah satu rumah yang ada di kampung itu. Nah, cerita terkait dengan doa itu dari rumah ini, gitu ya. Nah ternyata rumah yang diampiri oleh Dokter Ishan ini rumah yang dihuni oleh seorang nenek yang hidup berdua dengan cucunya. Singkat cerita, sudah dihormati layaknya tamu. Saat waktu sholat masuk, ya, Dokter Ishan pamit sholat. Selesai Dokter Ishan sholat, tuan rumahnya nenek itu sholat. Nah setelah selesai sholat, nenek itu berdoa kepada Allah. Saat berdoa nenek itu menangis, sambil menangis luar biasa.
Selesai berdoa, kembali menemui tamunya, yaitu Dokter Ihsan tadi. Dokter Ihsan itu bertanya, "Nek, mohon maaf, saya mendengar panjenengan tadi selesai sholat berdoa sambil menangis. Panjenengan punya masalah apa? Panjenengan pengen apa? Barangkali saya bisa membantu." Kemudian nenek itu bercerita, "Begini Pak, saya di rumah ini hidup berdua dengan cucu saya. Cucu saya sudah yatim piatu. Nah, saat ini cucu saya sedang sakit keras." Belum selesai bercerita, tamunya bertanya, "Mohon maaf Nek, kalau sedang sakit kenapa tidak dibawa ke rumah sakit biar bisa diobati?" Nenek itu mengatakan, "Saya sudah membawa cucu saya ke semua rumah sakit yang ada di kota ini. Tetapi sayangnya semua rumah sakit mengatakan tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa mengobati sakit cucu saya. Karena ini kota kecil. Dan kata rumah sakit itu, kemungkinan besar yang bisa mengobati sakit cucu saya adalah seorang dokter ahli bedah. Nah, tapi sayangnya dokter itu bukan dari kota ini, dia dari luar kota yang sangat jauh, dan dia sangat sibuk luar biasa. Akhirnya kata nenek itu, ikhtiar saya sudah selesai, saya sekarang tinggal mengandalkan doa. Setiap hari saya berdoa kepada Allah. Dalam doa saya memohon kepada Allah agar saya dikasih kemudahan bisa ketemu dengan dokter itu, supaya dokter itu bisa mengobati sakit cucu saya." Tamunya bertanya, "Mohon maaf nih, kalau saya boleh tahu siapa nama dokternya yang disampaikan oleh semua rumah sakit itu?" Nenek itu mengatakan, "Dokternya itu bernama Dokter Ihsan." Tamunya, Dokter Ihsan itu berteriak, "Allahu Akbar. Ternyata nih, yang menyebabkan pesawat yang saya naiki mengalami kerusakan mesin, itu penyebabnya adalah doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah. Ternyata yang menyebabkan terjadinya cuaca buruk sampai mobil saya tersesat, penyebabnya adalah doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah. Yang menyebabkan saya mampir ke rumah ini, ketemu dengan panjenengan saat ini, itu penyebabnya adalah doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah selama ini." Neneknya bingung, "Mohon maaf, saya tidak paham. Apa hubungannya doa saya dengan terjadinya kerusakan mesin pesawat? Apa hubungannya doa saya dengan terjadinya cuaca buruk? Apa hubungannya doa saya dengan Anda yang tersesat masuk perkampungan ini? Apa hubungannya doa saya dengan Anda yang mampir ke rumah saya dan ketemu sampai saya saat ini?" Kemudian tamunya mengatakan, "Artinya nih, doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah selama ini, hari ini, saat ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan berdoa kepada Allah minta ketemu dengan orang yang namanya Dokter Ihsan. Orangnya saat ini ada di hadapan panjenengan. Perkenalkan, nama saya Dokter Ihsan." Subhanallah. Ini kisah nyata di Pakistan. Ya. Nah, dari kisah ini apa hikmah yang bisa kita petik? Yang bisa kita petik adalah sebesar apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, seberat apapun masalah menghimpit dan menyesakkan dada kita, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berikhtiar sampai mentok, dan terus berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut akal dan logika kita manusia, nenek itu kecil kemungkinannya bisa ketemu dengan Dokter Ihsan, ya kan? Kecil kemungkinannya. Nenek itu dari desa, kota kecil, Dokter Ihsan dari luar kota yang sangat jauh, dan beliau sangat sibuk luar biasa. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Kan begitu ya? Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, itu lebih mudah dari sekedar membalikkan telapak tangan. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengkondisikan makhluknya. Allah akan mengkondisikan alam semesta untuk mengabulkan doa-doa hambanya.
Jadi terjadinya kerusakan mesin pesawat itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, itu memang cara Allah mengkondisikan dalam rangka untuk mengabulkan doa nenek tadi. Terjadinya cuaca buruk bukan sesuatu yang tiba-tiba, itu memang cara Allah ya, untuk mengkondisikan makhluknya dalam rangka mengabulkan doa nenek tadi ya. Jadi jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau dalam bahasa manusia gitu ya, banyak sekali kebetulan-kebetulan yang ditemui dihadapi oleh orang ya. Pengalaman spiritual orang itu beda-beda. Manusia biasa menyebutnya kebetulan kok ini, kebetulan kok ini. Sebetulnya tidak ada yang kebetulan ya. Segala sesuatu itu berada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pernah membaca buku, kebetulan itu bisa diciptakan. Kebetulan itu bisa diciptakan lewat apa? Lewat ini ya, pikiran kita ya. Jadi kebetulan itu bisa diciptakan lewat pikiran kita. Saya suka membaca buku-buku motivasi yang terkait dengan hal-hal seperti itu ya. Saya ada satu buku ya, tapi dipinjam orang sampai sekarang nggak balik lagi. Judul bukunya The Secret ya, rahasia sukses orang-orang besar di dunia gitu ya. Itu buku ada videonya ya, ada CD-nya gitu ya, yang bisa dilihat tentang bagaimana memfungsikan otak bawah sadar kita supaya kita bisa menciptakan kebetulan-kebetulan di dalam hidup gitu ya. Kok kebetulan ini ya. Akhirnya alhamdulillah saya dalam hidup ini banyak mengalami kebetulan-kebetulan ya. Bolak-balik saya mendapatkan kebetulan, bolak-balik mendapatkan keajaiban dalam hidup ya. Banyak hal ya, mohon maaf ya, mulai dari saya punya rumah ya, kebetulan ketemu dengan orang ya, tiba-tiba ngasih uang 50 juta kan begitu ya. Saya ngisi pengajian, Ustaz rumahnya di mana ya, sementara saya rumahnya di Gura. Loh kok sementara, dia bilang gitu ya. Anaknya berapa? Anak saya 4. Wah itu nggak bagus itu, Ustaz punya anak 4 tapi rumahnya masih sementara gitu ya. Lah terus gimana Pak? Harus punya rumah sendiri. Ya saya pengennya begitu Pak, saya bilang. Ya sudah, cari rumah yang dijual, nanti saya bantu. Masya Allah. Nah itu kebetulan dalam hidup, saya nggak pernah tahu gitu ya. Saya punya mobil, ya kebetulan juga yang Allah berikan gitu ya. Saya ngisi pengajian di Kota Nganjuk, hujan, saya naik motor, terlambat 5 menit ya. Ditanya sama yang mengundang, kenapa terlambat Ustaz? Biasanya tepat waktu, hujan Pak, saya bilang. Lalu kenapa dengan hujan? Ya saya kan harus berhenti dulu, pakai jas hujan dulu. Loh, naik motor. Iya Pak, naik motor. Waduh, nggak bagus ini. Ya sudah, itu di garasi ada mobil saya yang nganggur 1, silakan dibawa ya. Jadi banyak kebetulan-kebetulan yang Allah berikan gitu ya, asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebetulan itu bisa diciptakan. Jadi dalam pikiran bawah sadar kita itu harus kita ciptakan. Saya nanti bisa begini, saya nanti bisa begini, saya bisa dapat ini ya. Sambil terus khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berhaji undangan Raja Saudi Arabia, ya itu juga faktor kebetulan yang diciptakan gitu ya. Saya ikhtiar mengirim surat permohonan ke Duta Besar Saudi Arabia gitu ya. Nah kemudian kebetulannya bagaimana ya, kakak saya ketemu dengan Duta Besar. Kemudian kakak saya ngomong kepada Duta Besar, adik saya mengajukan surat untuk bisa haji sebagai undangan raja, tolong dibantu gitu ya. Oh iya, catat namanya. Dia nyuruh asistennya Duta Besar gitu, ini catat nama adiknya siapa namanya, Nawawi gitu. Oh ya, saya dipanggil, Anda haji sebagai undangan kerajaan Saudi Arabia, hajinya gratis dengan fasilitas VVIP gitu ya. Nah jadi berdoa itu menumbuhkan harapan. Berdoa itu tidak hanya menumbuhkan harapan, bisa mendatangkan solusi. Saya kuliah di Jakarta, itu ada salah satu kampus yang saya ikuti. Saya kuliah di 3 tempat waktu itu ya, semuanya gratis, semuanya beasiswa. Nah salah satu dari kampus yang saya masuki itu ya, untuk masuk sana itu susahnya minta ampun, karena tesnya bahasa Arab
ya, karena kuliahnya pakai bahasa Arab, pengantarnya bahasa Arab, dosennya orang-orang Arab semua, gitu ya. Tes tulis bahasa Arab, tes lisan bahasa Arab. Saya pernah daftar di situ, 98 saya daftar, saya lolos tes tulis, gagal tes lisan. Orang tua saya menyuruh saya lagi, daftar lagi, nggak apa-apa, gratis saja kok. 99 saya daftar lagi, lebih parah, saya gagal tes tulis. Ya. Kata orang tua, daftar lagi, nggak apa-apa, gratis saja. Tahun 2000, ya saya daftar lagi, saya hanya mengandalkan doa. Ya Allah, saya sadar kemampuan saya tidak bisa untuk bisa masuk di kampus itu. Ya. Tetapi saya meyakini Engkaulah yang menentukan semuanya. Siapa yang diterima, siapa yang ditolak, siapa yang sukses, siapa yang gagal, Engkau yang menentukan. Aku mohon kepadamu ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa masuk di kampus itu. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Orang tua saya menginginkan saya masuk ke kampus itu. Subhanallah, tahun 2000 yang ketiga saya tes lagi ya. Jadi ketika saya gagal 98 gitu ya. Ya, S1 gitu ya. Nah kemudian kampus yang ini saya daftar lagi tahun berikutnya sambil ikut menyelesaikan kuliah yang satunya itu. Subhanallah, pada saat tahun 2000 yang ketiga kali saya daftar itu ya, saya lolos tes tulis tapi di bangku cadangan. Yang diterima 90, saya nomor 91 gitu ya. Saya berdoa lagi supaya dapat kesempatan. Ada yang mengundurkan diri kan gitu ya. Beneran ada yang mengundurkan diri, saya dipanggil untuk tes lisan. Saya berdoa lagi, ya Allah berikan saya kemudahan. Subhanallah, saat tes lisan yang ketiga, tahun ketiga itu ya, pertanyaannya gampang banget ya. Biasanya kan suruh menafsirkan ayat, menafsirkan hadis, menjelaskan tentang apa, pengen diketahui kelancaran bahasanya dan juga wawasan agamanya. Di tahun ketiga itu cuma ditanya, masmukumul karim, nama kamu siapa, min aina anta, kamu asalnya dari mana, aina darosta, dulu kamu belajar di mana. Cuma begitu aja pertanyaannya. Setelah itu khalas, selesai. Loh kok selesai? Gitu aja pertanyaannya. Lihat pengumuman besoknya, alhamdulillah saya lulus di nomor terakhir. Begitu ya. Nggak apa-apa, yang penting kan lulus kan begitu ya. Nggak pinter-pinter amat nggak apa-apa, yang penting lulus gitu ya. Itu kampus keren, kampus Bonafit masalahnya kan begitu ya. Semuanya gratis, beasiswa, bahkan dikasih uang saku kan begitu. Ya, jadi kembali lagi ya teman-teman hormati Allah ya. Tetap positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tetap terus berdoa dan berharap kepada Allah. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang susah. Ya. Jadi dalam buku The Secret itu mungkin teman-teman pernah tahu ada istilah law of attraction, hukum tarik menarik. Ya. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. If you think you can. Jika Anda pikir Anda bisa, Anda pasti akan bisa. Nah, di antara materi di dalam buku itu seperti itu. Kemudian di buku itu juga dijelaskan terkait dengan itu. Ya. Loa itu prakteknya begini. Apa yang kita pikirkan tentang seseorang, ya, maka sinyalnya itu akan tertangkap oleh orang itu. Kalau kita mikir orang itu negatif, sinyal negatif itu tertangkap oleh orang itu. Contohnya di dalam buku itu, yang di CD-nya juga saya lihat itu videonya begini. Ada orang yang punya, mohon maaf ya, kelainan dalam perilaku. Mohon maaf, dia agak-agak kemayu, laki-laki tapi kemayu kan begitu ya, agak-agak gay begitu ya. Nah dia sering digodai sama orang. Kalau naik bis gitu ya, orang pada menggoda, pada mengganggu kan begitu ya. Kalau di kantor digoda, diganggu, dia konsultasi ya, kemudian sama konsultannya itu disampaikan, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Coba pikirkan dan bayangkan ketika naik bis, bayangkan orang tidak ada yang peduli dengan dirimu, orang yang tidak ada yang peduli dengan sikap dan perilakumu. Ketika di kantor, bayangkan teman-teman tidak akan ada yang mengganggu saya kan begitu ya. Terus dilatih setiap hari begitu. Subhanallah, beneran itu terjadi. Di bis nggak ada lagi orang yang mengganggu. Kemudian di kantor juga teman-temannya sudah tidak ada yang membuli. Itu dari kekuatan pikiran, gitu ya.
Kalau dicontoh lagi ya, lagi rame semua kita bawa kendaraan ya ke satu tempat di mana tempat itu biasanya parkiran penuh. Kita bayangkan kita akan dapat parkiran di sebelah sini, kan begitu ya. Itu kalau yang sudah terlatih pikirannya, itu terjadi, gitu ya. Tiba-tiba kita masuk ke area parkir, orang itu yang mobilnya di posisi yang kita inginkan itu keluar, akhirnya kita dapat parkir di situ. Ya. Nah, seringkali kan kita itu kan berpikirnya negatif. Ini kayaknya gak usah dapat parkir ya, sesuai ruangnya ini kok gak mungkin dapat parkir. Kita mikir negatif, ya sudah kejadian kita nggak dapat parkiran. Oh ini kayak itu gak mungkin, ini gak mungkin, ya gak mungkin beneran. Termasuk seorang sales, marketing, itu dicontoh di situ. Ya, ketika kita ketemu dengan orang, ini tampangnya dekil of the kumel, dekil kumel ini nggak mungkin beli ini kayaknya nggak mungkin beli, ini kayaknya nggak mungkin beli ini. Kita sudah berpikir negatif tentang seseorang, orang itu menangkap sinyal negatif kita. Ini orang kayaknya nggak percaya kalau saya mau beli ini, nggak jadi transaksinya, gitu ya. Jadi pada saat kita memikirkan seseorang itu negatif, sinyal negatif ketangkap sama orang itu. Ya. Nah itu diantaranya begitu ya, kekuatan pikiran ya. Jadi kebetulan yang bisa diciptakan, ya, bisa dibaca itu buku-buku seperti itu ya. Ya untuk menggembirakan hati dan memberikan motivasi supaya kita hidup senantiasa memiliki harapan. Ya, kembali ke masalah utamanya ya. Jadi kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu menumbuhkan harapan. Tidak hanya menumbuhkan harapan, tapi berdoa itu juga bisa mendatangkan solusi ya dari masalah yang kita hadapi. Nah, teman yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang ketiga, kenapa sih kita harus berdoa? Ini akidah banget ya, terkait dengan akidah. Berdoa itu bisa mengubah takdir. Ya. Kita ingat semua yang terjadi pada diri kita semua itu sudah ditulis takdirnya pada saat kita berada dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan. Kan bayi ketika usia 4 bulan dalam kandungan ibunya, saat itulah ditulis takdirnya, selamat dan celakanya, ya bahagia sengsaranya, nanti dia menikah sama apa, menikah sama siapa, itu sudah ditulis takdirnya di situ, gitu ya. Kemudian ya semuanya, segala hal sudah ditulis takdirnya ketika usia 4 bulan dalam kandungan ibunya. Tetapi ya, selama sesuatu itu belum terjadi, maka takdir yang sudah Allah tulis masih ada kemungkinan dirubah oleh Allah. Ya, selama belum terjadi masih ada kemungkinan dirubah oleh Allah. Selama belum terjadi artinya apa? Selama kita masih hidup, selama kita masih ada kesempatan berikhtiar, maka selama itu pula harapan itu masih ada. Ya. Lalu bagaimana caranya agar ya Allah mengubah takdir buruk dengan takdir baik? Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa takdir masih ada yang bisa dirubah itu Allah yang mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah mengatakan, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah akan menghapus apapun yang Allah kehendaki dan Allah akan menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah lah induk segala catatan. Jadi semua orang ditulis takdirnya, gitu ya. Jomblo selamanya, seumpama gitu ya, naudzubillah min dzalik kan begitu ya. Ya. Selama kita masih hidup, selama kita masih mau berikhtiar, maka peluang untuk berubah ke arah yang lebih baik masih sangat mungkin untuk diwujudkan. Lalu apa upaya kita agar Allah mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik? Rasulullah mengatakan, la yaruddul qadha illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ya. Seperti yang dulu saya pernah ceritakan. Saya dulu sempat down, begitu ya. 11 kali ditolak wanita, apa nggak stres gitu kan, begitu ya. Ya saya sudah putus harapan waktu itu, ya Allah mau kayaknya sing gelem rek ya, gitu ya. 11 kali. Tapi saya mendapatkan motivasi dari orang dengan sholat istikharah dan berdoa. Subhanallah. Dulu saya pernah cerita ya, dengan istikharah 3 malam berturut-turut berdoa kepada Allah, hari ketiganya saya diberikan, kan begitu ya. Jadi la yaruddul qadha illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Maka teruslah berharap,
teruslah berdoa. Apa yang menurut manusia tidak mungkin, gitu ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu maha kuasa, dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Mintalah sesuatu, sekalipun sesuatu itu tidak mungkin menurut akal manusia. Seperti yang dicontohkan oleh nenek tadi. Itu kalau nenek hanya mengandalkan logika, dia frustasi. Kalau hanya mengandalkan logika, nenek itu berhenti berdoa, gitu ya. Karena menurut logikanya dia orang tua, dia orang desa, dia orang miskin, dia dari kota kecil kemungkinannya untuk bisa ketemu dengan dokter Isham. Kalau hanya mengandalkan logika, frustasi dia, gitu ya. Tapi kalau kita mengandalkan iman dan keyakinan Allah itu ada, Allah maha kuasa, kekuasaan Allah tidak terbatas, tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah wujudkan. Ya, dengan berbagai macam cara Allah bisa mewujudkan doa-doa hambanya. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun masalah kita, apapun keinginan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mumpung di bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa-doa, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoanya itu dengan penuh keyakinan. Keyakinan doanya akan dikabulkan. Jangan ragu, ini kayaknya nggak mungkin dikabulin, kayaknya nggak mungkin. Ya akhirnya nggak terjadi. Gitu ya. Jadi yakinkan, Bismillah, Allah pasti mengabulkan doa saya. Nah begitu. Baik, saya kira demikian. Masih ada waktu 5 menit. Barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan, monggo dipersilakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Time is for quiz. Ya. Utamakan yang belum pernah menjawab. Ya. Yang belum. Kesempatannya. Ayo Mas, siap-siap Mas. Gampang pertanyaannya nih. Sebutkan 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, kata Rasulullah. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. 3 orang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ayo Mas, yang belum pernah menjawab. Oh gampang banget itu. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yo? Ayo Mas. Kalau yang belum pernah menjawab tidak berani, berarti saya lemparkan kepada siapapun yang sudah pernah pun boleh. Ya. Tapi saya ganti pertanyaannya. Saya ganti pertanyaannya. Ya. Apa yang Allah katakan dalam hadis kursi di sepertiga malam yang ketiga? Karena Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang ketiga. Kalau apa yang Allah katakan? Ada 3 yang Allah katakan dalam hadis kursi tadi. Ayo. Bebas, siapa yang mau jawab boleh. 3. Barang siapa yang ini, maka saya akan ini. Barang siapa yang ini, maka saya akan ini. Dan Allah mengatakan begitu dalam hadis kursi. Di sepertiga malam yang ketiga, apa yang Allah katakan? Ayo. Boleh siapa saja, silakan boleh jawab. Ya. Mbak? Nggak tahu. Ayo 3. Barang siapa yang maka ada 3 terkait dengan doa. Ya. Apa yang Allah katakan di sepertiga malam yang ketiga ketika Allah turun ke langit dunia? Ayo, monggo. Boleh dicoba? Gak ada yang tahu. Kata Allah pertama, Mas Akan, boleh, silakan.
insya Allah tadi ya, Ya. yang kita inginkan doanya dikabulkan, betul nggak? Ya, terus apa lagi? Yang kedua, apa yang kita inginkan nanti doanya tidak dikabulkan apa yang kita inginkan, tapi diganti dengan senilai apa yang doa kita inginkan tadi. Bukan. Sebelum lebih jauh bukan. Itu bentuk pengabulan doa. Ya, bentuk pengabulan doa ada 3. Ini yang Allah katakan ketika di sepertiga malam yang ketiga. Nggak ada yang tahu? Baik, saya jelaskan. Jadi di sepertiga malam yang ketiga Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu, aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, aku penuhi permintaannya. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku di waktu itu, aku ampuni dosa-dosanya. Itu yang Allah katakan di dalam hadis qudsi di sepertiga malam yang ketiga. Oke. Sekarang sebutkan 3 alasan orang tidak berdoa. Ya, boleh, Mbak. 3 alasan orang tidak berdoa. Kenapa? Apa ya? Karena frustasi yang pertama, terus karena tidak berdoa merasa malu. Oke, 2. Ketiga merasa hidupnya baik-baik saja. Oke, baik, betul. Alhamdulillah. Satu lagi. Sebutkan 3 alasan kenapa harus berdoa. Oh, perempuan lagi boleh. Sebutkan. Kesatu, berdoa itu wajib. Terus kedua, berdoa itu menumbuhkan harapan dan mendatangkan solusi. Ketiga, berdoa itu bisa merubah takdir. Oke, baik, betul. Baik, itulah materi kita tentang berdoa. Jadi kesimpulannya, manfaatkan Ramadan ini di samping untuk aktivitas seperti biasa, juga seliti dengan berbagai macam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang menjadi harapan dan keinginan kita dikabulkan, supaya semua masalah kita dibantu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin Allah itu ada, Allah Maha Kuasa, dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Kalau Allah sudah berkehendak, lebih mudah dari sekedar membalikkan telapak tangan. Demikian yang bisa disampaikan, kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.